Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Utamanya adalah yang ada kaitannya dengan praktek spiritual sehari-hari. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang sepak terjang seorang public figure yang kualitasnya sangat jauh di atas rata-rata. Sehingga video ini saya beri judul Ciptaan Tuhan Paling Langka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, setidaknya ada satu pribadi di Indonesia ini yang saya tahu sepak terjang atau dedikasinya sangat luar biasa. Agama yang dipeluknya betul-betul mampu dihayati dan dipahami sedemikian rupa baiknya. Beliau berupaya jika meninggal dunia nanti, beliau mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik amanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Mungkin hanya ada satu di antara 100 juta orang yang seperti beliau di Indonesia ini. Beliau sangat berupaya dengan sekuat tenaganya sampai-sampai tidak memikirkan kesehatannya. Sehingga belakangan ini beliau menjadi lebih langsing dan lebih cantik karenanya. Dengan tidak memperhitungkan risiko kesehatan dan keselamatannya tersebut, bahkan jika Tuhan menghendaki nyawanya pun, beliau rela menyerahkannya. Beliau tidak mau ada satu orang pun yang menjadi tanggung jawab beliau yang sengsara, hidup susah, menggelandang, salah jalan ke dunia hitam, terkena bencana alam, bencana apapun itu, dan lain sebagainya. Beliau akan lakukan dengan sekuat tenaga apapun yang diperlukan sebisa mungkin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau menurut saya dalam melakukan sesuatu, tepatnya adalah jika membantu kepada sesama, maka harus bijaksana juga. Kalau yang dilakukan itu beresiko tinggi, maka harus tahu jalan tengahnya seperti apa. Jangan sampai bertindak yang sangat berlebihan dengan tidak memperhitungkan sama sekali resikonya, sehingga membahayakan kesehatan atau bahkan membahayakan keselamatan diri sendiri. Saya yakin beliau sudah memperlengkapi diri dengan alat-alat keselamatan yang memadai. Sudah berdoa dan percaya penuh kepada Yang Maha Kuasa dengan apa yang akan dialami nanti. Itu sudah merupakan keputusan Yang Maha Kuasa. Tapi maksud saya begini, sudahkah beliau menyadari bahwa masih diperlukan juga peran serta dari naluri, insting, firasat, perasaan atau feeling, dan terutama logika? Kalau menurut saya, meskipun semua itu Yang Maha Kuasalah yang akan menentukan atau memutuskan, namun diperlukan juga peran serta dari akal sehat atau akal jernih yang kita miliki. Jika sekiranya sudah sampai ke titik yang sangat berbahaya, maka apapun yang dilakukan, sebaik apapun itu, semulia apapun itu, hendaknya berhenti dulu. Berhenti untuk sementara atau beralih dengan menggunakan cara lain yang mungkin masih ada agar terhindar dari risiko yang fatal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sampai sejauh yang saya sampaikan ini, mungkin Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sudah mengetahuinya siapakah sosok yang saya bicarakan ini. Namun jika belum tahu atau masih samar-samar, marilah sama-sama kita tonton cuplikan video berikut ini. Risma harus turun atau apalah. Saya nggak masalah. Bagi saya jabatan ini cuma titipan. Jangankan jabatan saya, nama saya ya besok atau nanti itu saya nggak tahu. Kalau mau diambil Tuhan. Dan saya sudah berkali-kali taruhan nyawa untuk warga saya. Itu saya jalani berkali-kali. Saya sampaikan,
yang satu itu bisa sembuh, semua bisa sembuh, diganti nyawa saya pun saya ikhlas. Ada target dari Pak Jokowi ketika datang ke Surabaya. Saya akan lihat perkembangan selama 2 minggu, ada perbaikan atau tidak. Bu Risma, bagaimana melihat target Surabaya 2 minggu akan dicek oleh Presiden Jokowi? Enggak apa-apa Mbak, dicek monggo, tapi bahwa kami sudah melakukan dengan seluruh daya dan upaya kami. Nanti kan penilaian akan datang. Pak Menkes tadi juga sempat ketemu saya dan beliau menyampaikan bahwa penanganan Surabaya bagus begitu. Tapi sidak ya Bu ya, sama Pak Menkes ya, ke pasar ya? Iya betul. Jadi beliaunya sekarang kemarin staf khususnya meninjau beberapa rumah sakit di Surabaya. Beliau juga sampaikan bahwa tidak ada masalah gitu. Hanya memang kami kan peralatan kami kurang. Misalkan ventilator, dan ada beberapa rumah sakit kita membeli APD aja sulit sekali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, semua yang Ibu Risma lakukan itu, kalau menurut saya sangat baik sekali. Tentang upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, beliau melakukan tracing sangat detail. Yang perlu diperiksa, dikejar sampai ke ujung-ujung perkampungan. Beliau bisa mengisolasi satu kampung jika memang diperlukan, dengan biaya hidup secukupnya buat penduduk yang terdampak dengan adanya isolasi. Atas nama pemerintah beliau tanggung. Makanya saya katakan tadi, mungkin hanya ada 1 dari 100 juta orang Indonesia yang sekualitas beliau. Beliau itu tidak mengharapkan jabatan apapun, karena beliau menyadari konsekuensinya dan menyadari bahwa kemampuan dirinya terbatas. Jokowi itu menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur sebentar, dan kemudian terpilih 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu karena Jokowi mempunyai cita-cita. Kalau Bu Risma mau seperti Jokowi, saya yakin beliau juga bisa. Tetapi bedanya Bu Risma sejak awal tidak mempunyai ambisi, kecuali apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya lah yang beliau berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pejabat lain gak usahlah iri atau takut tersaingi atau terlampaui karirnya oleh beliau. Yang Maha Kuasa tahu apa yang terbaik buat Ibu Risma. Yang Maha Kuasa tahu seperti apa hati nurani Bu Risma. Janganlah takut, biarkan Yang Maha Kuasa bekerja atas diri beliau. Tahu kan kalau Yang Maha Kuasa itu ya memang Maha Kuasa. Siapapun tidak bisa menghalangi kehendak, dalam tanda kutip, kehendak dari Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagaimanakah komentar Anda atas tindakan Ibu Risma yang bersujud di depan dokter-dokter ID Surabaya yang terlihat dalam video tadi? Banyak orang yang tidak membenarkan tindakan beliau itu, tapi kalau kita telaah lebih dalam, maka kita bisa paham bahwa beliau mampu melakukan itu. Itu karena beliau merasa tidak berhasil mendidik dengan baik kedisiplinan rakyat Surabaya berkaitan dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Bu Risma mengakui gagal dan merasa sangat bersalah sehingga bersujud di depan dokter-dokter ID. Saya termasuk yang tidak menyalahkan tindakan beliau. Bahkan saya kagum atas tindakan beliau itu. Kalau saya tidak mampu melakukan hal seperti itu, apalagi saya tidak punya jabatan wali kota. Paling-paling saya akan memohon maaf berkali-kali atas perilaku rakyat yang tidak disiplin, menganggap enteng dan bandel.
Saya sangat salut atas keikhlasan, ketulusan, dan juga kedalaman beliau meresapi ajaran agama Islam. Dan itu tercermin dalam tindakan-tindakan beliau selama ini. Sebaik apapun agama, kalau pemeluknya dungu, batinnya kotor, dan delusi, ya percuma. Yang ada hanyalah berbuat keonaran, berisik, menyakiti, dan merugikan pihak lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah pendapat saya tentang sepak terjang seorang public figure yang kualitasnya sangat jauh di atas rata-rata. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Ini adalah pendapat pribadi yang bertujuan baik. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.